wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Tahiyatan thayyibah wa ihtiramatan hasanah saya sampaikan kepada seluruh para alim ulama, wabil khusus para guru-guru. Tahiyatan thayyibah, salam kehormatan saya sampaikan kepada seluruh sahabat pasukan Aswaja, sahabat akal sehat anti habisme. Sedikit ingin meluruskan gorengan-gorengan YouTuber para pendukung Garuda Satu. Yang ingin saya sampaikan di sini kepada seluruh netizen bahwa kabar yang berimbang hari ini kawan-kawan bisa dapat dari TV One, News, Liputan 6. Selain itu pemberitaan di media sosial ya kubu-mengkubu sajalah seperti biasa gorengan YouTuber, dan saya kira tidak perlu serius juga ditanggapi sebenarnya. Namun yang ingin saya sampaikan dari pihak saya adalah di sini bahwa kemarin itu tidak ada diskusi. Jadi keberangkatan kami dari pihak Pangeran Kuda Putih itu utusan resminya 6 orang. Ada saya, ada Kang Umar Danil, ada Waheru, ada Raden Surya, ada Gus Rohim, dan ada Kiai Yahya. Itu yang dipukulin itu Kiai. Yang kita sebut Panglima Besar Laskar Kuda Putih itu Kiai. Ya. Jadi 6 orang ini utusan resmi. 4 orang di mobil yang saya tunggangi, kemudian 2 orang di mobil hitam yang kebetulan Pangbes ataupun Kiai Yahya ini tumpangi. Jadi ada 6 orang. Bentar, ada 6 orang. Kemudian ada beberapa orang lagi yang ikut juga serta hadir karena lokasinya berdekatan dari keraton. Bahwa kemarin itu kita menyiapkan 2 hal. Jadi yang pertama diskusi ini sebagai beberapa persyaratan disampaikan oleh Raden Umar karena tidak terpenuhi. Plan B inilah yang lalu kemudian kita hantarkan dalam bentuk surat diskusi untuk menguji siapa sultan yang layak sebagai sultan itu. Dan Bang Dias pun tidak menolak perdiskusian itu. Maka karena plan A tidak terpenuhi, tidak terjadi diskusi, akhirnya kita gunakan plan B, yaitu memberikan surat resmi. Kalau kemarin kan undangannya melalui video, jadi kita datang dengan harapan diskusi, dan kami sudah membawa bukti-bukti sebagaimana yang diminta Bang Dias. Lalu kemudian karena tidak terjadi, kita pun balik mengundang Bang Dias di tempat dan di tanggal yang tertera di dalam surat tersebut. Jadi itu acara kemarin itu akhirnya menjadi acara memberikan surat ataupun mengantarkan surat diskusi yang lebih resmi di forum resmi, di tempat yang resmi. Tuan rumah menyambut dengan baik sebagaimana mestinya, dan Bang Dias pun welcome, sama-sama mencari kebenaran. Artinya jiwa kesatria beliau sebagai seorang panglima, kalau memang ya Pangeran Kuda Putih ini ya memang sudah memenuhi syarat sebagai seorang sultan, ya beliau pun ya welcome, siap mendorong. Nah itu poin pertemuan kita dengan Bang Dias. Jadi kalau bicara diskusi siapa sultan itu belum sampai masuk ke wilayah itu. Nah sisanya termasuk kericuan itu jelas sekali dari pihak-pihak yang ikut nebeng. Mungkin ada pihak yang gregetan khususnya kepada saya. Kawan-kawan bisa lihat ya. Jadi sebenarnya narasi ini mudah dibaca di media sosial ya. Pihak-pihak mana yang memojokkan saya khususnya ya. Dibully masa kayaknya. Nah itu goreng-gorengan YouTuber, kita maklum ya, dan kita tidak bisa satu. Itu bisa kawan-kawan baca lah polanya ya. Dan sebenarnya banyak informasi yang masuk ke kita, tapi belum merana dan belum waktunya kita sampaikan di publik. Mengapa demikian? Karena kita sudah sepakat untuk menyerahkan kepada Polres Kota Cirebon. Walaupun kami pun sudah mengantongi data yang valid juga gitu. Tapi ya sudahlah, karena kita sudah sepakat untuk menyerahkan persoalan kepada Kapolres, ya wes kita tunggu saja. Justru buat para amrute netizen, sekarang waktunya sorot Polres Kota Cirebon. Jangan sampai ini masalah kasus seperti Vina. Ya, di ruangan Bang Dias pun kita ternyata ada orang yang mengaku sebagai warga, ternyata ini anggota dewan. Saya katakan namanya di sini karena ini sudah orang semua tahu, ternyata ini salah seorang anggota dewan, Satja, yang waktu itu berbicara sebagai rakyat. Dan anehnya meminta saya ketika live itu agar mematikan live. Padahal tuan rumah Bang Dias sudah mengizinkan. Jadi sekali lagi saya tak masuk
tanpa izin, kita masuk izin, kita live pun izin, dan Bang Dias mengizinkan. Artinya selesai. Bang Dias itu ya layaknya seorang panglima gitu. Karena awalnya dari media sosial, Bang Dias pun mempersilahkan kita meliput di dalam rumah tersebut. Namun kemudian sejak hadirnya Subagja ini justru meminta kita untuk mematikan telepon. Karena waktu itu saya tidak tahu waktu itu dia adalah seorang Subagja, artinya seorang anggota dewan. Sebagai rakyat ya kita menghormati. Saya pikir keluarganya Bang Dias gitu. Jadi saya matiin karena kita sama-sama tahu meliput di tempat orang adalah pelanggaran hukum. Akhirnya kita tutup. Artinya Subagja meminta Bang Dias untuk mematikan live. Akhirnya kita menutup live. Gitu. Begitu keluar, orang ternyata sudah nungguin saya. Dan ternyata yang sumpah serapah nyumpahin itu ya kelompok-kelompok sebelah ya. Nah karena kelompok-kelompok ini tidak diketahui, jadi untuk sementara kelompok-kelompok yang buat anarkis ini kita sebut oknum karena belum diketahui. Yang jelas itu bukan Macan Ali. Ali sudah maksimal menerima dan menjaga tamu-tamunya. Dan perlu saya tegaskan, itu bukan Macan Ali. Mungkin ada pihak-pihak yang ingin mencoreng nama Macan Ali lah atau apalah. Karena sebelumnya juga ada pihak, sebenarnya namanya sudah kita kantongi. Ada satu oknum yang menelpon seseorang untuk membuat kericuhan. Bang Dias menolak untuk membuat kericuhan. Jadi Bang Dias menolak karena beliau sebagai tuan rumah berusaha keras untuk menghindari adanya kericuhan. Nah orang ini ketika menelpon itu terdengar orang langsung, bukan karena ini oknum-oknum ini tidak diketahui dari kelompok mana. Jadi kita sebut saja kelompok ini misalnya dengan nama, karena belum jelas nama kelompok ini, saya kasih nama Wilayah Indonesia ya. Pengecut ini adalah golongan-golongan ya yang selama ini kepanasan ya. Jadi para pengecut ini kalau pakai nama kelompoknya dia, oh katanya pengagum pencinta Syarif Hidayatullah, kok tindakannya kayak preman. Sementara kelompok ini kan menggiring pihak sana juga kan, selalu atas persekusi-persekusi itu kan mereka selalu menolak. Jadi kalau mereka menunjukkan identitas, mereka ini malu. Jadi akhirnya momentum pertemuan kita dengan Macan Ali, dalam hal ini adalah Bang Dias, seolah-olah ya, jadi mereka, bukan seolah, mereka manfaatkan, menyusup, pura-pura menjadi warga, padahal mereka kelompok-kelompok ingin menghendaki kegaduhan. Alhasil di lapangan kita tetap kontrol, dan bahkan waktu itu di area Pangbes kita kena pungkuli. Saya sampaikan, tenang, saya tahu ini bukan orang Macan Ali. Ada intel-intel kan yang ngamanin saya, itu ada polisi-polisi yang mengawal saya. Tenang kan, jangan salah paham, saya bilang. Maksudnya saya takkan salah paham, ini bukan orang laskar Macan Ali. Karena waktu itu jelas sekali ya Panglima Dias, Macan Ali mundur. Kalau Macan Ali pasti mundur, itu sudah Panglima begitu. Kemudian juga kita mencium bau alkohol di tempat tersebut. Ada kita dengar ibu-ibu warung, woi bayar dulu gitu. Jadi kita dengar langsung itu ya, woi bayar dulu, belum bayar ini. Jadi ini oknum-oknum ini sudah ditanganin oleh aparat kepolisian. Netizen khususnya para pendukung pencari kebenaran sekarang fokuskan kepada Polres Cirebon. Ya mendukung Polres Kota Cirebon agar bertindak secepatnya. Kenapa? Karena tertangkap kamera wajahnya. Jadi saya kira pihak kepolisian tidak sulit lah, ya, tak sulit lah, karena wajahnya sudah terekam ya. Tapi ya polisi tentunya juga tidak akan bertindak ceroboh. Jadi buat kawan-kawan, karena oknum ini belum ketahuan siapa pihaknya, kasih nama saja ya. Untuk sementara ini oknum yang membuat kisru ini, framing-framing buruk ini adalah para pengecut ya, institut tahu oleh belum waktunya sekarang saya nyebut merek. Sekarang pihak-pihak yang membuat kegaduhan kita kasih nama saja, para pengecut wilayah institut, yang mereka ini malu menunjukkan jati dirinya, jadi menggunakan momentum itu, memanfaatkan momen itu. Pengecut wilayah institut. Oke ya, mohon maaf kalau di sini tidak sereaksi di TikTok. Saya sengaja live di YouTube karena memang di mobil nggak boleh live. Kemarin saya kena banned. Suarakan kebenaran Maesa, suarakan, dan kebenaran yang sama kita akan teriakan juga di Banten. Saya tidak akan diam atas
dimintai puluhan juta untuk kerja di pabrik oleh londo-londo Irang. Jelas saya akan selalu banyak musuh dan itu saya siap. Kemudian satu hal lagi tentang kemarin ada kasus pencabulan dari oknum di Banten ini ya, dari oknum sambangi korban, dan kita akan dorong. Saya nggak habis pikir dengan kaum Mahesa, katanya mantan Muhyiddin, kenapa kau jadi pengkhianat? Sorry netizen, saya nggak perlu nanggapi satu-satu ya. Tiap malam saya live, selalu welcome. Nah, ini pengalian perhatian ya. Jadi sepakat ya kawan-kawan ya, silakan buat gimmick. Kasih nama para oknum ini adalah pengecut wilayah institut. Gerak semua ya, silakan. Jawab itu framing-framing, saya malas ngejawab satu-satunya ya. Pengecut wilayah institut yang nebeng di permasalahan orang. Padahal mereka ini juga atas sebenarnya sepakat tentang ya. Jadi para oknum ini apa namanya? Sepakat ya, paham ya? Pengecut wilayah Indonesia. Jadi kalau mereka pakai logo simbol mereka, nama mereka kan malu. Masa pecinta wali anarkis? Sama aja kayak oknum Mukibin kan gitu loh. Intinya di situ sebenarnya. Ya. Oke, saya dipanggil guru. Guru saya memanggil saya. Ini jaraknya 300 km. Ya inilah bakti murid. Dan saya lagi pengen bertempur di media sosial ini, tapi panggil guru ya. Ini mereka menemuin guru. Nah, siapa kiai yang saya temui, guru yang saya temui, nanti malam ada nanti video. Paling lah, saya udah muat. Mohon izin pamit dulu kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doanya untuk Pangeran Kuda Putih, sosok yang kami sebut itu sultan, tapi hak mereka ya. Untuk sementara ini beberapa orang yang menolak, monggo. Sebagaimana kita juga menolak status kesultanan dari pihak mereka, itu saling menghormati ya. Dan insya Allah ini akan segera terang, karena kemarin itu kita menghantarkan surat untuk mengajak diskusi di forum resmi dan melibatkan negara. Walau pada akhirnya tetap ke pengadilan nanti ya. Tapi ini semua rangkaian ini adalah rangkaian proses untuk menginformasikan ke publik juga. Jadi terima kasih semuanya untuk pihak-pihak yang sudah mendoakan, sudah mendukung, dan tidak ketinggalan pula terima kasih saya sampaikan kepada Bang Dias dan seluruh jajarannya, Macan Ali. Mungkin saya kira Bang Dias juga sepakat lah untuk mencari provokator ini siapa, biar yang sekarang kan masih oknum, belum jelas namanya, jadi kita namain dulu nih oknum nih, pengecut wilayah Indonesia. Nah, dari pengecut wilayah institut maksudnya, pengecut wilayah institut ini agar jelas siapa sebenarnya. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Walafukum. Nanti dulu. Buat yang sudah turun di lapangan kemarin, Anda bukan orang lapangan, Anda cuma ya. Kita pemain medsos dan pemain lapangan. Dan Anda 15 orang yang sudah dikirim di lapangan, sedikit pun menyenggol dan menyentuh kulit Mahesa, apalagi mental Mahesa. 15 orang pilihan gagal menjalankan misinya. Pengecut wilayah institut gagal total. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.